Risti Novia Kurniawati. Saya aktivis mahasiswa dari salah satu kampus di Bojonegoro. Nah, di sini saya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Gunungan dan teman-teman dari aktivis yang lain. Nah, yang pertama, saya ingin memperkenalkan Mbak Sinta Priscila dari Unugiri. Bisa memperkenalkan dirinya, Mbak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Priscilia, ya, bukan Priscilla. Oh iya. Nama saya Sinta Priscilia. Iya, nggak apa-apa. Nama sapaan saya Sinta. Saya biasa dipanggil Mbak Sinta. Saya dari mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Selamat datang Mbak Sinta. Dan yang kedua yaitu Mbak Ika Nur Saputri dari Unigoro. Mbak Ika, silakan memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ika Nur Saputri. Teman-teman biasa manggil saya Ika. Saya dari Universitas Bojonegoro, sekarang semester 6, dari Fakultas Ekonomi. Selamat datang Mbak Ika. Dan yang ketiga yaitu Mbak Zakia Fatia dari Stit Muhammadiyah Bojonegoro. Mbak Zakia, bisa diperkenalkan dirinya? Iya, terima kasih waktunya Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zakia Fatia Ilfani dari prodi di universitas atau sekolah tinggi ilmu tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro. Nah, saya ucapkan selamat datang juga kepada Mbak Zakia. Dan di sini di Zoom ini juga ada Mbak Novia Putri, Mbak Novia Ulfa, Fitri Astuti, dan juga Mbak Rani Nur Fajriah. Nah, lupa ya saya tadi belum asal kampus saya. Saya dari Stit Muhammadiyah Bojonegoro, jurusan Pendidikan Islam. Saya baru semester 2, menuju ke semester 3. Nah, sesuai dengan tema, kita akan membicarakan tentang UKT, tentang kuliah daring, dan tentang hashtag Kemendikbud dicari mahasiswa. Nah, tema kita kali ini itu kan begitu dekat ya dengan kita sebagai mahasiswa. Nah, hashtag Kemendikbud dicari mahasiswa ini pernah jadi trending di salah satu media sosial, yaitu Twitter. Nah, di hashtag itu banyak sekali cuitan-cuitan dari para netizen, terutama mahasiswa, ya mereka itu banyak yang mengeluh masalah UKT, masalah kuliah daring, dan lain sebagainya. Nah, Mbak Sinta ini kan juga salah satu yang melaksanakan kuliah daring. Apakah menurut Mbak Sinta itu kuliah daring itu efektif ataukah tidak? Jadi kalau menurut saya pribadi, ada beberapa kendala dalam melaksanakan kuliah daring tersebut. Sebenarnya kuliah daring ini tidak begitu efektif, karena kan memang ada beberapa hal yang yang membuat kuliah daring ini tidak yang pertama kita mencari ilmu, enggak, malah kita itu seperti ya sudahlah, toh kalau aku absen saja itu sudah mendapatkan nilai seperti itu.
Baik. Kalau saya mengambil contoh langsung dari Unigoro sendiri ya, bahwasanya di Unigoro itu UKT-nya ada beberapa pengurangan itu terkait untuk biaya dipaketkan untuk biaya internet. Nah itu dari Unigoro sendiri mengambil kebijakan untuk seperti memberikan keringanan tergantung pada pembayaran mereka. Misal untuk biaya UKT di semester ini itu dapat dicicil 2 kali. Apabila mahasiswanya itu membayar secara dicicil itu mendapat keringanan sebesar 100.000. Sedangkan apabila mereka membayar secara full itu mendapat keringanan 200.000. Dan UKT-nya itu hanya mendapat keringanan untuk biaya internet itu sendiri, sehingga tidak ada pengurangan lain. Kalau menurut kebetulan saya juga mahasiswa itu, jadi tidak merasakan beratnya membayar UKT di masa yang seperti sekarang ini. Jadi saya itu mengambil pengalaman dari teman-teman saya, gimana mereka itu merasa keberatan untuk membayar UKT. Bahkan kemarin itu di BEM fakultas, kebetulan saya juga gabung di BEM fakultas, itu dari mahasiswa banyak yang ngeluh. Ini jalan dari BEM kayak gimana, kayak gitu. Terus dari BEM sendiri, akhirnya mengambil kayak didiskusikan dulu, kemudian baru dibawa ke pihak lembaga. Akan tetapi ya pada akhirnya hanya mendapatkan kepastian terkait pengurangan biaya untuk biaya internet itu aja. Untuk selebihnya dari pihak universitas sudah memberikan keringanan-keringanan lainnya. Jadi masih sedikit memberatkan gitu ya. Iya, memberatkan. Nah, sekarang itu kan salah satu pemerintah menjalankan roda ekonomi dengan kebijakan Jokowi. Nah, di Bojonegoro sendiri kan ada kampus yang sudah menerapkan normal. Nah, Mbak Zakia, bagaimana menurut Mbak Zakia tentang new normal itu? Apakah Mbak Zakia setuju atau Mbak Zakia tidak setuju karena mungkin ini masih dibayangkan mahasiswa? Gimana Mbak? Ya, terima kasih Mbak Rizky. Untuk keputusan new normal di Muhammadiyah Bojonegoro, memang para petinggi di Muhammadiyah Bojonegoro telah mengambil keputusan kuliah offline itu jauh sebelum pemerintah mengambil keputusan kebijakan new normal yang ada sampai saat ini. Menurut saya, keputusan tersebut diambil karena kurangnya pemahaman atau konsentrasinya mahasiswa Muhammadiyah Bojonegoro ketika melaksanakan kuliah daring. Sebab dari kampus prioritas adalah pekerja dan ibu rumah tangga. Jadi kurangnya pemahaman dari para mahasiswa dan kebanyakan jurusan yang ada di Muhammadiyah Bojonegoro adalah double job, bisa istilahnya kerja, istilahnya ada sedikit saja. Itu membuat dia mengambil keputusan untuk kuliah offline, kurang lebihnya. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya karena keadaan masih seperti ini yang Mbak Rizky kurang begitu setuju, karena yang kita hadapi sekarang adalah istilahnya barang yang tidak kelihatan. Kita juga tidak tahu istilahnya siapa yang berpotensi menularkan 19 ke kita, yang tidak. Kalau yang kita hadapi sekarang bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kecuali kalau memang aku daerah dan acaranya. Kecuali kalau memang itu sudah dipaparkan oleh petugas kesehatan bahwa orang ini terpapar seperti itu Mbak Rizky. Kalau misalnya saya kurang itu. Ya, memang
banyak sekali yang menyayangkan akan keputusan akan new normal ini ya. Apalagi kan kemarin berita terbaru itu yang terpapar COVID itu bahkan 1 hari sampai 1.200 orang. Jadi kebijakan new normal itu banyak sekali pertentangan dari sana sini karena memang kasihan dengan tenaga medis yang yaitu seperti makanya sampai ada hashtag menyerah gitu kan, karena emang seperti sama sekali nggak ada care gitu dari pemerintah. Nah, bagaimanakah bagaimanakah menurut kita langsung saja ke pemateri. Nah, saya akan memperkenalkan dulu pemateri kita ini, nama Mujizatin Fadiana, lahir tanggal 18 April 1984 di Tuban. Riwayat pendidikan S1 Matematika UNESA, S2 Pendidikan Matematika UNESA, S3 Pendidikan Matematika juga di Universitas Negeri Surabaya. Nah, aktivitasnya yaitu ibu dari 2 orang putri, aktivis dari Forum Wanita Sholihah Tuban, dan juga dosen di Uniro atau Universitas Nanggowalawe Tuban. Nah, menurut Bu Fadiana, ini kan Bu Fadiana kan sebagai seorang dosen itu kan juga merasakan bagaimana suka dukanya dari kuliah daring. Bagaimana Bu? Apakah sebagai seorang dosen kuliah daring ini itu efektif ataukah tidak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah forum diskusi mahasiswa. Ini se-Bojonegoro ya, Mbak? Kampus se-Bojonegoro ya ini? Iya. Iya, kampus se-Bojonegoro. Yang mana ini adalah kali pertama saya berada di forum diskusi mahasiswa ini, dan saya sangat senang sekali melihat semangat dari mahasiswa untuk mengadakan diskusi-diskusi semacam ini, diskusi yang membuka pemikiran dan pemahaman kita terkait dengan problematika yang kita hadapi saat ini. Kenapa kok saya senang? Ya karena tidak semua mahasiswa itu mempunyai kreativitas, mempunyai ide-ide untuk menyelenggarakan forum yang seperti ini, gitu ya. Biasanya kan kebanyakan kalau sekarang itu kan ya ini fokusnya hanya kuliah dan kuliah saja. Kalau mungkin sekarang tidak ada kuliah yang tatap muka, mungkin akan digunakan untuk yang lainnya, kesempatan yang dimilikinya itu. Suara saya jelas atau tidak, Mbak? Alhamdulillah jelas, Bu. Ya, nah jadi Mbak-mbak yang ada di Fordisma ini luar biasa sekali ya. Jadi mempunyai kreativitas, mempunyai inisiatif untuk mengadakan forum yang semacam ini. Bagus karena bisa membuka wawasan kita. Karena ilmu di banyak Halo, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian, tapi pertanyaannya, halo Mbak Rizky. Iya, Bu. Suara saya jelas?
Tadi agak putus-putus, Bu. Iya, Tapi sekarang sebentar. sudah jelas. Sudah jelas atau belum ini? Iya. Jadi kalau yang ditanyakan Mbak Risti, apa suka dukanya saya sebagai seorang dosen terkait dengan Halo, Mbak Risti? Iya, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus Iya, lagi. saya juga nggak tahu ini kenapa kalau jam segini Sinyalnya. Halo, Bu. Ya, ini sepertinya Bu Nuha masih terkendala dengan sinyal. ini apa sinyalnya buruk, tapi nanti sore atau siang itu biasanya baik. Saya lanjut tidak ya? Ya, bisa dilanjutkan, Bu. Bu Nuha keluar toh. Bu Nuha keluar toh. Saya habis terlempar ya. Halo, Bu Nuha. Habis terlempar keluar ya. Iya, Bu. Halo. Keluar sendiri. Sudah. Iya, Iya. sudah, Bu. Nggak tahu kok tiba terlempar ya, terlempar sendiri. Tadi pertanyaannya bagaimana suka duka saya sebagai seorang dosen ketika menyelenggarakan kuliah daring, begitu ya Mbak? Iya, Bu. Halo, Bu. Iya. Iya, Bu. Tadi pertanyaannya bagaimana suka duka saya sebagai seorang dosen menyelenggarakan kuliah daring, begitu ya Mbak Risti? Iya, Bu. Ya, jadi kalau ditanya suka dukanya apa? Ya sebenarnya awal-awal itu ya duka ya, bukan suka. Karena mungkin selama ini kan kita tidak pernah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ya. Tapi karena Allah memberikan ujian dengan adanya pandemi di negara kita khususnya, maka mau tidak mau kita menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan kuliah daring. Nah, berkaitan dengan kuliah daring itu bagaimana sebenarnya menurut pengajar tentang efektivitas kuliah daring? Ya kita kalau saya bilang ya tidak efektif gitu ya. Kenapa? Karena beban atau materi yang kita sampaikan itu kita tidak bisa memastikan 100% bisa diterima oleh mahasiswa. Ada yang kemudian hanya absen di awal saja, kemudian nanti menghilang, sampai perkuliahan selesai, nggak nongol-nongol, nggak ada juga. Nah, ada juga yang mungkin hanya mengisi daftar hadir, bahkan daftar muka nggak diisi, nggak nongol, hanya daftar nama saja. Sehingga ketercapaian pembelajaran kita, ketercapaian apakah materi yang kita ajar itu diterima oleh semua mahasiswa itu ya belum lagi
persoalan-persoalan yang lainnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak-mbak tadi. Jadi mahasiswa itu kan tinggalnya tidak di kota saja, ya, ada yang di berbagai pelosok desa, di kecamatan dan seterusnya. Nah, kebanyakan kendala mahasiswa itu adalah minimnya atau kurangnya akses internet. Jadi di sana sinyalnya jelek dan seterusnya, sehingga untuk pembelajaran daring itu mereka merasa tidak sanggup. Jadi kalau bertanya banyak mana sukanya atau dukanya, ya jelas banyak dukanya. Tapi kan bukan berarti ketika kita merasa ini adalah sebuah problem, kan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Gitu ya, Mbak? Jadi sebenarnya problemnya itu sama saja ya di mana-mana. Meskipun di Bojonegoro ataupun di Tuban, itu problemnya sama saja. Nah, terkait hashtag tentang Kemendikbud dicari mahasiswa, itu menurut Bu Nuha itu apa sih faktor yang membelakangi sampai mahasiswa itu, sampai hashtag itu tuh jadi trending gitu, sampai mahasiswa itu memberikan beberapa cuitan mereka di Twitter. Dan menurut Bu Nuha, bagaimana tentang tuntutan mahasiswa terkait biaya UKT yang sama sekali bahkan tidak ada pengurangan gitu. Karena dari beberapa kampus itu juga ada yang UKT-nya itu tetap gitu, Bu. Iya, terkait dengan munculnya hashtag Mendikbud dicari siswa itu kan trending di Twitter sekitar awal bulan Juni. Ya, sekitar awal bulan Juni. Dan itu dikomandani oleh Aliansi BEM se-Indonesia. Ya. Nah, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Indonesia ini melakukan ini ya, bukan aksi di lapangan ini ya, melakukan tuntutan, lebih tepatnya melakukan tuntutan agar ada kebijakan untuk menurunkan biaya UKT selama pembelajaran daring. Nah, mereka melakukan tuntutan itu mereka kan sudah mendapatkan banyak keluhan dari teman-teman sesama mahasiswa bahwa sebenarnya mahasiswa itu keberatan dengan adanya UKT untuk membayar UKT di tengah kondisi pandemi yang seperti ini. Karena memang seperti kita tahu, ketika pandemi ini terjadi, itu kan paling terpukul pertama kali, yang paling merasakan pengaruhnya itu kan di sektor ekonomi. Jadi banyak pekerja yang dirumahkan, kemudian belum lagi ekonomi yang sepi, gitu ya, toko-toko atau kemudian usaha yang sepi. Nah, akhirnya para mahasiswa ini mengeluh agar UKT ini diturunkan, gitu. Nah, kalau saya melihat adanya tagar Mendikbud dicari mahasiswa, itu sebenarnya ya ada benarnya juga. Artinya ketika mahasiswa itu mengalami hal yang seperti itu, maka akan mencari solusinya ya ke Mendikbud, dalam hal ini sebagai wakil dari pemerintah. Nah, kemudian berkaitan dengan UKT, sebenarnya dilema juga. Dilemanya begini, seperti kita tahu, kalau kampus swasta, terutama ini di lingkungan kita saat ini ya,
Jadi Tuban, Bojonegoro, Lamongan itu kan tidak ada kampus negeri. Kampusnya kan swasta semua. Ya, kalau kampus swasta itu seluruh biayanya itu kan diambil dari UKT-nya mahasiswa itu, ya. Mulai dari gaji dosen, kemudian prasarana, kemudian kegiatan akademik maupun yang lainnya itu kan diambilkan dari UKT ini. Nah, kemudian kalau misalnya mahasiswa itu tidak membayar UKT, katakanlah tidak bayar siswa UKT. Nah, sehingga beberapa kampus ada kebijakan begini, tidak membebaskan UKT itu 100%, tak relaksasi atau memberikan kelonggaran kepada mahasiswa dalam membayar UKT. Ada yang berupa pengurangan untuk biaya lab maupun waktu perpanjangan atau penangguhan pembayaran UKT itu. Begitu Mbak, bisa diterima suara saya? Ya, bisa Bu. Nah, kan tadi berarti kan akar masalahnya kan karena emang kampus terutama yang perguruan swasta itu kan tidak bisa memberikan keringanan masalah UKT itu kan karena memang ya kita itu sendiri kan kita dapat dananya itu kan ya dari UKT tadi gitu kan. Nah, sebenarnya tuh akar masalah dari kampus dan UKT-nya itu sebenarnya apa sih Bu? Dan juga solusi dari hal ini itu sebenarnya itu apa gitu? Ya, saya jawab satu persatu dulu ya. Berkaitan dengan akar masalahnya gitu ya. Sebenarnya akar masalahnya itu di mana? Akar masalahnya itu adalah kan begini. Sebenarnya ketika mahasiswa menuntut itu mereka telah gitu ya, karena memang itu yang dialami atau yang terjadi di orang tuanya. Jadi orang tua ini internet saya tidak stabil. Halo? Bisa didengar, ya, Mbak? Alhamdulillah bisa. Iya. Jadi bisa, Bu. Sebagian orang tua mahasiswa itu merasa ini keberatan untuk membayar UKT karena memang ada kebutuhan lain gitu kan. Jadi tuntutan mahasiswa itu wajar gitu ya. Kemudian kalau di kampus PTS itu kemudian hanya bisa memberi potongan-potongan pembayaran itu ya, atau mungkin subsidi untuk pulsa, dan itu juga mungkin kurang ya bagi mahasiswa. Ya memang kemampuannya PTS gitu. Kalau di Bojonegoro ada subsidi pulsanya, Mbak? Kemarin itu ada beberapa kampus yang kasih subsidi pulsa, tapi juga ada beberapa kampus yang mereka tidak memberi itu. Karena memang kan ada beberapa kampus yang memang di Bojonegoro itu biayanya itu sudah murah gitu. Jadi kampus sendiri itu tidak bisa untuk menekan itu lagi gitu loh. Iya, memang benar seperti itu. Jadi kalaupun ada subsidi pulsa, itu juga terbatas, ya mungkin hanya 100.000 atau berapa. Nah, padahal kalau kita kuliah Zoom, ya semua mata kuliah itu pakai Zoom semua, itu kan mungkin sebulan itu bisa habis pulsa lebih dari 200.000 ya kuota internet itu. Nah, akar masalahnya di sini adalah kita itu antara perguruan tinggi. Jadi yang mengalami dilema ini, yang mengalami mumet ya, bukan dilema ya, yang mengalami mumet ini dua-duanya. Jadi kampusnya itu juga mumet, mahasiswanya itu juga mumet. Jadi semuanya itu juga mumet gitu.
Nah, sebenarnya kemumetan ini ya karena kita itu dilepas begitu saja, ya, menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya masalah seperti itu ada pihak yang bertanggung jawab, gitu. Jadi tidak dibiarkan mumet sendiri-sendiri. Nah, kalau sebenarnya mumetnya ini kan bukan masalah UKT saja ya, Mbak ya. Iya. Jadi sejak pandemi itu banyak sekali masalah-masalah yang timbul, ya, terutama di sini masalah ekonomi yang itu sungguh membuat kita sebagai rakyat itu sangat terpukul, ya, dengan keadaan seperti ini. Itu. Ya, akar masalahnya di sini ya karena sistem pendidikan kita saat ini itu tidak diatur dengan sebaik-baiknya sehingga kita dibiarkan mumet saja ya mumet, kampusnya mumet, mahasiswanya juga mumet. Itu akar masalahnya kalau menurut saya ya. Umat semuanya. Nah, dia setelah Iya. iya. Halo, Bu Nuha. Pertanyaan berikutnya ya. Putus Bu tadi. Oh, putus. Iya. Tapi penjelasan saya akar masalah tadi sudah dapat diterima apa belum ya? Insya Allah tadi sudah. Heeh. Nah, bagaimana solusinya? Jadi, Ya, iya Bu bisa dilanjutkan. Iya bisa dilanjutkan Bu Nuha. ya Ini kalau sinyalnya, bertanya saya ngomongnya. bagaimana solusi? Halo Bu Nuha. Halo. Suara saya sudah bisa diterima. Sekarang sudah Bu. Jadi kalau kita berpikir lebih jauh lagi ya, kalau tadi akar masalahnya itu karena sistem pendidikan kita dari mulai tingkat bawah TK gitu ya sampai perguruan tinggi itu kurang tertata dengan baik gitu ya, maka solusinya adalah menata kembali sistem pendidikan kita itu agar kemudian tidak terjadi masalah-masalah yang seperti sekarang ini. Itu ditata kembali bagaimana? Ya dicabut akar masalahnya itu. Dicabut. Kalau selama ini pengaturannya kan ini ya diatur semau-maunya atau diatur semau-maunya itu adalah selama ini spirit dalam sistem pendidikan kita itu adalah spirit sekulerisme, ya, yaitu melepaskan pengaturan sistem pendidikan ini dari hukum-hukum Allah. Padahal hukum Allah atau dalam hal ini adalah Al-Quran, kemudian penjelasannya yang ada di dalam hadis itu adalah sumber hukum bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, termasuk dalam melaksanakan sistem pendidikan. Ya, nah kalau kita tanya solusi, bagaimana solusinya? Solusinya ya kembali kepada sistem pendidikan Islam. Pendidikan itu dipandang sebagai kebutuhan yang asasi bagi masyarakat. Namanya asasi itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dikesampingkan atau
nek iso yo sekolah, nek gak iso yo wes gak apa-apa gak sekolah. Tidak boleh seperti itu. Asasi itu adalah mendasar dan harus dipenuhi. Begitu. Kalau sekarang kan enggak ya. Iya, kalau sekarang kan kalau punya duit banyak ya bisa sekolah tinggi. Kalau kemudian apa namanya tidak punya biaya ya cukup semampunya. Ya mungkin sekarang ada sih bantuan-bantuan ya seperti bidik misi, PKH dan seterusnya. Akan tetapi itu kan hanya untuk beberapa gelintir dari warga negara saja. Bantuan itu tidak bisa dinikmati oleh semua warga negara. Padahal menurut Islam pendidikan itu adalah hak asasi seluruh warga negara. Nah, sehingga ketika itu menjadi pemahaman negara bahwa pendidikan itu harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka negara akan mengupayakan ya terselenggaranya pendidikan ini bagi seluruh warga negara. Dan itu adalah ini apa namanya kewajiban ya, kewajiban masuk kewajiban ya, kewajiban bagi negara. Oleh karena itu kalau misalnya kondisinya seperti sekarang ini, kita masih dalam pandemi, kemudian tidak boleh keluar rumah karena wabah itu masih ada gitu ya, maka negara harusnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Kalau memang kendalanya itu adalah pada kesiapan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, ya negara harus menyelenggarakan itu. Artinya negara memberi bantuan kepada kampus untuk menyelenggarakan jarak jauh, sehingga ketika ada relaksasi pembayaran UKT itu kampus tetap stabil, ya, tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran. Begitu juga negara bisa memberikan, negara harusnya bukan bisa ya, kalau bisa itu kan boleh ditawar ya. Negara harusnya memberikan kemudahan bagi rakyat yang sedang menempuh pembelajaran jarak jauh ini. Akses itu adalah misalnya akses kelengkapan di bidang IT, telekomunikasi, atau mungkin bantuan internet yang sehingga siswa ataupun siswa ini bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan optimal, tidak ada kendala. Jadi meskipun rumahnya itu di tengah hutan, di pelosok desa, karena akses internet itu mudah, ya, negara memfasilitasi, maka bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Itu. Nah, mungkin juga bentuknya bisa ini, kan banyak nih ya di antara pengajar itu ada yang siap dan bahan untuk pembelajaran jarak jauh. Tapi ada juga banyak loh yang kemudian tidak siap. Ini caranya gimana gitu ya. Mungkin sekedar pakai Zoom atau mungkin pakai teknologi-teknologi yang ada kadang masih gagap, belum siap. Nah, itu kan butuh pelatihan, butuh kemudian memberikan pelatihan ya, pelatihan untuk menyiapkan guru-guru, pengajar, atau dosen untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh agar tidak tergap dan dapat memberikan hak kepada mahasiswa semestinya. Itu, Mbak. Bagaimana, bisa tertangkap penjelasan saya? Alhamdulillah bisa, Bu. Nah, saya ingin menanyakan pendapat tentang apa yang telah disampaikan oleh Bu Nuha tadi. Nah, bagaimana menurut Mbak Sinta Prestilia? Apakah tadi yang disampaikan Bu Nuha itu sesuai? Apakah yang disampaikan Bu Nuha itu
Mbak Sinta bisa dipahami, atau Mbak Sinta kurang setuju akan apa yang disampaikan oleh Bu Nuha? Alhamdulillah tadi saya sudah memahami penyampaian dari Bu Nuha. Saya setuju dengan Bu Nuha. Mungkin dari beberapa dosen memang ada yang saya menanggapi yang terakhir ya, karena yang sudah dijawab yang lebih dahulu tadi saya setuju. Kalau yang terakhir tadi saya juga setuju. Maksudnya begini, ada beberapa dosen yang memang itu belum memahami dengan kuliah daring itu maksudnya gimana. Kan gitu, ada yang semuanya pakai Zoom, ada yang kemarin juga pakai Classroom, ada yang juga pakai grup WA saja, itu juga ada seperti itu. Nah, di situ tapi ada juga sih Bu beberapa yang apa ya, memang kalau daring kan memang susah, nggak efektif, apalagi di semester tua seperti saya ini kan semester 6. Beberapa mata kuliah itu kan ada yang praktek, nggak semuanya itu bisa dijelaskan melalui media seperti itu. Jadi semuanya itu harus praktek. Ada beberapa juga dari mahasiswa kampus saya itu kan ada mata kuliah jasmani, olahraga maksudnya, olahraga. Nah, itu malah lebih apa ya? Apalagi di semester-semester seperti ini seharusnya mereka ada yang namanya praktek memanah, praktek dan praktek yang lain-lainnya itu mereka itu tidak mendapatkan mata kuliah yang dia ampu. Jadi absennya itu juga kosong. Mereka hanya absen tapi tidak dikasih materi apa-apa. Seperti itu. Tapi saya setuju dengan Bu Nuha. Maksudnya setujunya yang dosen dikasih pemahaman tentang bagaimana sih tata caranya untuk kuliah daring menggunakan media Zoom, menggunakan media Classroom, biar dosen pun bisa memahamkan ke mahasiswa-mahasiswanya masing-masing. Seperti itu. Kalau menurut Mbak Zakia? Oh ya, terima kasih. Tentang metode pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan para dosen itu bisa nyampe ke mahasiswanya. Seperti contohnya saya juga di semester 6 ya, ada beberapa dosen yang memang belum mengetahui tata cara bagaimana kuliah daring itu seperti apa. Seperti contohnya kemarin ada yang pakai Zoom 1 kali, terus habis itu full pakai Google Classroom, tetapi kami hanya dikasih tugas untuk ringkasan dan tidak ada tugas lain yang memang untuk pemahaman dalam mata kuliah tersebut. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh si Nuha tadi, bahwasanya memang dosen itu harus dipahamkan ya Mbak, untuk gimana caranya memahamkan mahasiswanya, karena mahasiswanya bertatap muka langsung dengan para dosen itu. Terima kasih. Nah, untuk Mbak Ika sendiri, bagaimana pendapat Mbak Ika tentang solusi yang telah diberikan oleh Bu Nuha tentang pembiayaan kampus gitu, dengan cara kampus itu seharusnya mendapat pembiayaan atau mendapat tanggung jawab dari pemerintah. Jadi kan soalnya kan pendidikan sendiri itu kan asas gitu. Jadi seharusnya kampus sendiri itu kan tidak dilepas karena itu termasuk salah satu tanggung jawab dari pemerintah gitu. Bagaimana menurut Mbak Ika sendiri atas solusi yang diberikan oleh Bu Nuha tadi? Ya, saya sendiri sangat setuju dengan apa yang diberikan oleh Bu Nuha tadi terkait seharusnya kampus itu tidak dilepas oleh negara begitu saja. Karena yang selama ini menjadi keluh kesah dari mahasiswa itu sendiri, yaitu mereka kan berpikir mereka ingin UKT-nya turun, akan
akan tapi tidak memikirkan nasib kampus itu sendiri. Mungkin untuk biaya operasional kampus, untuk pembayaran dosen, membayar gaji dan lain-lain itu dari mahasiswa kurang memikirkan itu sendiri. Mereka hanya mengambil menurut mereka apa yang harusnya menuntut ke kampus, akan tetapi tidak melihat apa yang seharusnya didapatkan oleh kampus gitu. Sangat setuju Mbak dengan apa yang diberikan oleh apa yang dijelaskan oleh Bunuha. Oh ya, Mbak Ika sendiri, menurut Mbak Ika sendiri, bagaimana efek dari sekularisme ini gitu? Kan kita sendiri tahu ya, apalagi dalam mata kuliah saya itu juga diajarkan kalau sekularisme, apakah ketika kita sebagai seorang Muslim itu boleh tidaknya dalam menggunakan sistem yang bukan sistem Islam. Menurut mereka seperti apa? Kalau menurut saya sendiri ya, boleh enggaknya itu sebenarnya kalau misal sistem itu memang baik untuk kita semua, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jika memang tidak sesuai, namun dipaksakan untuk sesuai, itu yang kurang berkenan menurut saya sendiri. Jadi harus sesuai gitu ya, maksudnya kalau memang sistem itu sesuai dengan pendidikan kita, jadi baik-baik saja gitu kan? Iya. Menurut Mbak Ika? Iya. Akan tapi kalau nggak sesuai ya seperti kondisinya sekarang ini, saya sangat setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nuha terkait sistem yang seharusnya diperbaiki lagi kayak gitu Mbak. Nah, tadi Bu Nuha kan juga sudah menjelaskan masalah tentang pembiayaan pendidikan gitu yang seharusnya emang ditanggung oleh negara. Nah, sebenarnya Bu Nuha, dalam sistem Islam sendiri itu bagaimana sih negara dalam pembiayaan pendidikan gitu? Suara saya jelas, Ya, Mbak? Iya, sudah Bu. Bisa ditangkap ya? Iya, bisa. Iya. Jadi saya melanjutkan tadi ya, sebenarnya yang bertanggung jawab atas tuntutan mahasiswa untuk menurunkan UKT itu adalah pemerintah gitu ya. Tidak bisa diselesaikan antara mahasiswa dengan kampus. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama mumet, kan gitu. Kampus itu juga tadi kan efeknya nanti berkepanjangan kalau kemudian UKT mahasiswa itu tidak dibayarkan gitu. Sehingga solusinya kan hanya ini memberi subsidi pulsa atau mengurangi biaya lab misalnya, karena selama pandemi ini kan tidak ada aktivitas praktikum. Tadi memang benar yang disampaikan oleh Mbak Sinta ya tadi yang saya katakan, memang ada di antara pengajar, Bapak Ibu dosen itu yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran daring. Itu memang harus diakui. Nah, yang berkewajiban untuk mengupgrade, memfasilitasi keahlian, skill Bapak Ibu dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran daring itu harusnya pemerintah gitu. Jadi mungkin kalau untuk dosen-dosen muda yang kemudian dosen muda ya, karena orang muda itu kan cenderung
melek IT dan menyesuaikan perubahan gitu ya. Kalau mungkin untuk dosen-dosen muda mungkin bisa menyesuaikan, misalnya pakai Zoom atau Google Classroom, Google Meet, gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah kendala tersendiri untuk mungkin dosen-dosen yang tidak muda, dosen yang sudah tidak muda, gitu ya. Sehingga yang dirugikan siapa? Yang dirugikan mahasiswa dong, gitu kan? Kan mahasiswa tidak memperoleh haknya, gitu. Itu adalah masalah. Sehingga untuk mengatasi ini mestinya dari pemerintah itu ada ya pelatihan tadi, semacam pelatihan untuk upgrade IT, tentang pembelajaran jarak jauh dan seterusnya itu. Nah, pertanyaan Mbak Risti, kalau begitu gimana ini nanti negara itu membiayai, kok pembiayaannya serahkan ke negara? Bisa nggak negara itu membiayai? Ya, kalau di dalam sistem Islam biaya pendidikan itu ditanggung ya semuanya, operasionalnya dan seterusnya. Yang diambilkan dari pos faid dan kharaj. Nanti suara saya Agak putus-putus, Bu. bisa terdengar, Mbak? Agak putus-putus. Suara saya bisa terdengar? Agak putus-putus, Bu. Agak putus. Sekarang sudah terdengar? Iya, sudah. Iya. Jadi bisa nggak sih negara itu membiayai pendidikan? Gitu. Mampu nggak sih? Jawabannya mampu. Ya, mampu. Kalau di dalam Islam, saya ulangi lagi ya, pembiayaan pendidikan itu diambilkan dari Baitul Mal, ya, dari kas negara. Nah, terus kas negara itu apa cukup? Ya, insya Allah cukup ketika sumber daya alam yang ada di Indonesia yang sangat melimpah ini itu diatur dan dikelola dengan baik, ya, tidak dikuasai oleh asing, tidak monopoli oleh orang-orang tertentu saja, itu, tapi dikelola oleh negara dengan baik, sehingga hasil dari pengolahan sumber daya alam ini selain bisa dinikmati oleh rakyat, itu juga bisa untuk menjadi pemasukan dalam kas negara. Nanti kalau kita berbicara tentang sistem Islam atau sistem keuangan Islam, nah untuk pendidikan itu diambilkan dari pos faid dan kharaj. Nah, faid itu apa, kharaj itu apa, nanti mungkin bisa kaji lebih lanjut di Fordisma yang selanjutnya gitu ya. Kemudian sehingga dari sini kita tahu kalau si pengolahan sumber daya alam itu tidak diatur oleh negara atau tidak diatur sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem Islam, maka sulit rasanya ya kas negara itu bisa dipakai untuk membiayai pendidikan. Sehingga di sini pengaturan sistem pendidikan itu juga berkaitan, tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, mungkin Mbak-mbak bertanya, pernah nggak ya kas negara itu kosong? Nah, bertanya begitu. Kan pembiayaannya itu diambilkan dari Baitul Mal, kas negara gitu ya. Pernah nggak kosong? Nah, seandainya kas negara atau Baitul Mal itu kosong gitu ya, maka negara wajib untuk ini meminta beberapa orang agnia atau dermawan, orang-orang yang kaya gitu ya, yang kemudian di situ ini ada mekanisme untuk membiayai biaya pendidikan negara. Tapi sepanjang sejarah Islam atau sepanjang
sistem diterapkan gitu ya, pos untuk pembiayaan pendidikan itu tidak pernah kehabisan, tidak pernah kosong gitu. Bahkan pada saat sistem Islam itu diterapkan, itu kemajuan pendidikan sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai membuat terpana, membuat orang-orang yang ada di luar Eropa itu takjub dengan sistem pendidikan yang ada di negara Islam. Pada saat itu Eropa kan masih masa kegelapan, tapi di negara Islam itu sudah berdiri banyak sekolahan, sudah lengkap sarana prasarananya, itu ya, banyak cendekiawan, banyak intelektual di dalamnya, sehingga ilmu itu terus-menerus berkembang. Sementara mereka masih dalam kegelapan. Itu ya Mbak ya. Jadi pembiayaannya cukup jelas Mbak Risti? Halo? Iya Mbak? Mbak Risti? Sepertinya kendala sinyal ini Risti nggih, hilang. Halo, Risti? Mbak Risti? Risti kemana ya? Mbak Risti terlempar ini kayaknya. Iya, iya, kayaknya kok keluar, Bu. Nggih. Iya ya, memang ini apa, hal yang patut kita syukuri ketika kita bisa ketemu. Betul. Mungkin teman-teman Dek Ika, Dek Sinta, Dek Zakia, dan teman-teman yang sudah hadir bisa bertanya lebih lanjut ke Bu Nuha terkait dengan apa yang dibahas. Monggo kalau ada pertanyaan. Atau teman-teman yang hadir di sini yang via YouTube juga ada ya tadi ya, beberapa sudah ada yang join. Di sini ada Dek Ika, ada Dek Novia, ada Fitri, ada Dek Reni. Monggo kalau mau mengajukan pertanyaan atau respon silahkan sambil menunggu host kita kembali. Nah, ini Risti kayaknya sudah kembali nih. Halo? Ya, aku ada kendala sedikit. Kok tiba-tiba menghilang ya, Riz? Nggak tahu, lempar juga. Ya, oke, silahkan dilanjutkan. Ya, bunuhnya silakan dilanjutkan. Ya. Wes. Wifi. Belum di mute-nya. Iya, saya menunggu tanggapan dari yang lainnya aja. Tadi kan sudah saya jelaskan. Oh, iya. Mungkin yang lain mau memberikan tanggapan. Bagaimana teman-teman? Iya, bagaimana tanggapan teman-teman tentang penjelasan dari Bu Nuha tadi? Jadi Islam itu benar-benar luar biasa ya. Bahkan sistem pendidikan, sistemnya, pembiayaannya itu benar-benar sudah dirancang sedemikian rupa. Nah, bagaimana menurut Mbak Zakia tentang apa yang dijelaskan Bu Nuha tadi?
Baik, Mbak Rizky, terima kasih. Saya ingin menanggapi dari Binoha tentang istilahnya SDM. Istilah apa namanya tadi yang disebut-sebutnya keuangan negara ya. Kalau misalkan sudut pandang SDM yang memang kurang memadai di Indonesia, banyak SDM yang memang ketinggalan pendidikannya, Bu. Saya menanggapi ini ya. Yang saya memang masih sedikit banyak yang kurang memadai dalam bidang yang istilahnya untuk mengelola SDA yang ada di Indonesia. Itu yang menyebabkan SDA dikelola oleh asing sehingga membuat sistem keuangan negara tidak terkelola dengan baik. Menurut saya seperti itu. Jadi istilahnya kenapa keuangan di Indonesia tidak terlalu terkelola dengan baik karena memang SDM yang banyak tidak menguasai dengan bidangnya. Ya. Mbak Zakia? Suara saya terdengar dari sini. Iya. Tapi agak putus-putus, Mbak. Oh gitu. Iya. Saya ulang atau gimana ini? Bisa dilanjutkan saja. Tadi sampai yang Indonesia itu sumber daya alamnya dikelola oleh asing, jadi tidak dikelola sendiri oleh pemerintah Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, di Bojonegoro ini salah satu contohnya ya Mbak. Di Bojonegoro kan terkenal dengan kota minyak ya. Bisa kita lihat di Desa Gayam, itu kenapa dikelola oleh asing? Karena memang SDM, sumber daya manusia yang ada di sekitarnya itu tidak menguasai tentang bagaimana cara mengelola Halo Bu Nuha, bisa didengar suara saya? Iya, bisa. Suara saya bisa ya? Iya, alhamdulillah bisa, Bu. Jadi kalau tadi sudah kita diskusikan, sudah kita bahas bahwa solusi dari solusi dari pembahasan kita saat ini itu adalah mewujudkan sistem pendidikan Islam. Pengaturan sistem pendidikan ini harus dilandasi pada hukum-hukum Allah, aturan Islam. Karena aturan Islam itu adalah kafah menyeluruh termasuk dalam pengaturan pendidikan. Bukan sekedar teoritis, tapi itu sudah pernah terjadi, ya. Jadi itu yang harus kita ingat. Kita bukan sedang berteori, tidak, gitu ya. Tapi itu sudah pernah terjadi, gitu. Nah, kalau ditanya sekarang bagaimana cara mewujudkannya? Cara mewujudkan ya diwujudkan, gitu kan ya. Mari kita mewujudkan sistem pendidikan Islam, ya. Caranya bagaimana, gitu ya? Langkah-langkahnya bagaimana? Itu yang pertama adalah langkah ini tidak boleh kita ambil sembarangan atau tidak boleh kita tentukan suka-suka kita, ya. Dalam mewujudkan sistem pendidikan Islam ini, Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita. Itu, ya, ada tahap-tahapannya. Rasulullah dulu dalam mewujudkan negara Islam
itu ada tahap-tahapannya dan kita juga meniru tahap-tahapan itu. Jadi yang pertama adalah diri kita ini ya, itu harus giat mengkaji Islam. Harus giat belajar Islam agar kita itu paham ya, paham tentang Islam yang tidak hanya mengatur masalah ibadah mahdosan, tapi kita juga paham tentang bagaimana sistem keuangan Islam, tentang bagaimana sistem pendidikan Islam, bagaimana tentang perekonomian Islam. Itu jadi ditepuk ya diri sendiri agar kemudian giat semangat untuk mempelajari Islam. Nah, setelah diri kita ditepuk dan kemudian kita itu belajar dengan semangat memahami Islam, langkah yang kedua adalah pemahaman itu ditularkan kepada yang lain. Agar yang lain juga mempunyai pemahaman yang sama dengan kita. Agar semakin banyak orang yang kemudian paham Islam. Caranya bagaimana? Ya seperti forum-forum seperti ini. Ini kan diskusi gitu ya, forum diskusi yang dari sini pemahaman kita bertambah. Itu. Nah, setelah orang lain itu juga mempunyai pemahaman yang sama, sama-sama mengenal sistem Islam gitu ya, maka dengan semakin banyak yang mengenal Islam, maka semakin banyak juga yang merindukan dan antusias untuk bisa menyaksikan Islam ini bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Gitu. Oh ya, saya tadi menanggapi sedikit ya tentang pertanyaannya Mbak Zakia. Oh iya. Halo, suara saya terdengar? Iya, Jadi terdengar, memang Bu. benar. Jadi memang benar. Oh, internet saya tidak stabil. Halo Mbak Risti, terdengar suara saya? Tapi di sini masuk Bu suaranya. Ya, terdengar Bu. Halo Bu. Apa ini sinyalku yang buruk? Halo Bu Nuha. Suaranya Nah, Rizky seperti sudah masuk. Kayaknya Bu Nuha yang itu. Sudah itu. ya. Saya menanggapi pertanyaannya Mbak Zakia ya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Mbak Zakia. Saat ini pengolahan sumber daya alam, kalau tadi Mbak Zakia mencontohkan Bojonegoro ya, itu tenaga ahlinya itu adalah dari asing, bukan dari orang Indonesia sendiri. Nah, sebenarnya kita patut bertanya, apakah memang tidak ada? Apakah memang Indonesia atau apakah memang tidak ada ya insinyur atau ahli yang berasal dari Indonesia? Kira-kira ada apa tidak ya? Menurut Mbak Zakia atau Halo Bu. ini internet saya low ini ya? Halo. Iya Bu. Suara saya terdengar? Sudah. Iya. Jadi apakah memang tidak ada ya ini intelektual atau tidak ada ya sumber daya manusia Indonesia itu yang bisa mengolah sumber daya alam? Pertanyaannya, jawabannya ada apa tidak? Mbak Zakia? Halo? Ada, tapi memang banyak yang tidak diakui oleh negara sendiri. Ada apa tidak ya?
Ada, Bu. Ini Bu Nuha sepertinya semua. Sudah keterlaluan begini. Ya, Bu. Bu Nuha. Oke. Sinyalnya wangi. Halo, Bu Nuha. Halo. Ya, tadi sudah dijawab sama Mbak Zakia, Bu. Ya, ada kan ya? Jadi ada, hanya saja tidak dipakai atau tidak digunakan. Nah, kenapa kok tidak digunakan? Ya karena tidak diberikan kesempatan. Wewenangnya itu yang berwenang mengatur itu dalam hal ini adalah negara, ya, itu tidak menggunakan putra-putra terbaik bangsanya. Jadi negara ini tidak menggunakan putra-putra terbaik bangsanya ini diberikan kesempatan untuk mengolah sumber daya alam. Tapi sebenarnya Indonesia punya itu ya tenaga ahli yang mumpuni, tenaga ahli yang kemudian bisa mengolah sumber daya alam, hanya saja tidak digunakan. Itu ya, Dek ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah pengolahan itu diserahkan oleh asing, ya, termasuk manajemennya semuanya itu dikuasai oleh asing, dan akhirnya pengaturannya itu berdasarkan pada kapitalistik. Apa itu? Yaitu berorientasi, seharusnya orientasinya itu adalah untuk kepentingan rakyat, untuk mencukupi kebutuhan hidup rakyat, bukan orientasi laba atau untung rugi. Itu ya. Itu Mbak Kristi. Ya, karena kita juga sudah melebihi waktunya, Bu Nuha bisa langsung sampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan Bu Nuha tadi. Iya. Halo Bu Nuha. Ulangi, Riz. Pertanyaannya bisa diulang. Nuha kayaknya iya. Bu Nuha belum dengar. Halo Bu Nuha. Ya, ini sepertinya sinyalnya beliau. Mungkin bisa Risti bisa menyimpulkan saja tadi dari apa yang sudah kita Tangkap. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, sebenarnya kita sendiri sebagai umat Islam itu sudah memiliki aturan yang kompleks yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita sudah diatur oleh Allah. Apalagi itu dalam ranah individu ya, apalagi dalam ranah negara, sosial, bersama teman, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam sendiri, Islam juga mengatur pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi, kita sebagai umat Muslim gitu, tidak usahlah gitu, kita ambil sistem yang bukan dari Islam gitu. Jadi, kembali lagi kepada Al-Quran. Nah, kesimpulan dari saya seperti itu. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, jazakillah khair kepada Bu Nuha atas ilmunya yang sangat luar biasa, dan semoga bermanfaat untuk kita para mahasiswa Bojonegoro, dan semoga kita lekas dipertemukan dengan keadaan offline sehingga bisa mengundang Bu Nuha ke Bojonegoro, dan juga jazakillah khair kepada teman-teman aktivis
yang sudah berkenan hadir di acara forum diskusi mahasiswa. Nah, dan Closing untuk acara statement dari Bu selanjutnya, Nuha mungkin ya. oh Closing bisa statement Bu? dari Bu Nuha mungkin ya. Tadi belum sempat closing Bu Nuha, monggo. Iya. Bu Nuha, sinyalnya. Ya, terima kasih. Sebagai penutup dari pemaparan saya, Ya, Bu Bu Nuha Nuha. hilang. Ya. Oh, Mas, sinyal kayaknya. Oh, Beliau Bu Nuha keluar. sudah keluar. Iya, berarti sudah keluar. sudah ya? Oh iya, oke. Halo? Iya, halo, gimana? monggo Bu. Halo, Oke. iya Bu. Suara saya terdengar ya? Sudah, Yes, sudah baru tadi sambung. hilang. Oh iya, tadi terlempar. Jadi kondisi kita saat ini kan bukan kondisi ideal, bukan kondisi yang seharusnya gitu ya. Perkuliahan kita saat ini atau mungkin perkuliahan di luar pandemi itu kan bukan kondisi yang ideal, bukan kondisi yang seharusnya. Nah, mahasiswa itu biasanya ya, mahasiswa itu dikenal dengan idealismenya. Sehingga mahasiswa ini kan dijuluki agent of change, agen perubahan. Nah, semua harapan masyarakat yang diharapkan itu ya mahasiswa ini yang bisa mewujudkan perubahan. Masa mbah-mbah? Kan udah gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada adik-adik semua, kita itu adalah agen perubahan. Kita itu yang dititipi oleh masyarakat, yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa merubah keadaan seperti ini menjadi yang ideal. Nah, idealnya itu tentu bukan standar kita. Idealnya itu tidak memakai tolak ukur kita, tapi ideal dalam hal ini adalah menjadi rahmat bagi semua, dan itu hanya bisa dicapai ketika Islam itu bisa diterapkan. Karena yang bisa membuat ideal itu hanya syariat Islam. Dan yang bisa mewujudkan idealisme, yang energinya masih penuh, semangatnya itu membara, itu adalah mahasiswa. Sehingga saya berharap tidak menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang saja, ya, atau mungkin kuliah bahan di kos, kuliah bahan saja, tapi menjadi mahasiswa yang agent of change, mahasiswa agen perubah. Itu mungkin ya saya semangat pada para mahasiswa, sehingga diskusi semacam ini bagus untuk kemudian dikembangkan. Itu Mbak Risti. Ya, jazakallahu Bu atas closing statement-nya. Nah, kita nggak ada sesi tanya jawab. Kalau seandainya teman-teman ingin bertanya, bisa langsung ke IG Fordisma Keputrian. Nah, jazakallahu khair untuk teman-teman semuanya atas waktunya. Saya tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa kita akan ada agenda lagi tanggal 28 Juni mendatang. Stay tune.